Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mamah Rara. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang peralatan MPASI. Apa aja sih yang wajib dipunyai, terutama untuk yang MPASI homemade maupun MPASI yang instan. Apakah beda antara keduanya? Terus apa sama aja kayak gitu ya. Yang pasti peralatannya mudah didapat, simpel, low budget, anti mubazir dan lengkap dengan harganya. Sebelum ke reviewnya, bagi yang baru datang ke channelnya Mamah Rara, jangan lupa subscribe dulu channelnya Mamah Rara agar dapat berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa ya like-nya juga. Yang sudah subscribe, terima kasih. Oke, aku bakalan ngebahas tentang peralatan MPASI yang untuk homemade maupun MPASI yang instan. Yuk langsung aja. Yang pertama, alat-alat untuk MPASI homemade-nya. Nah, yang pertama itu untuk alat makannya. Nah, untuk alat makannya itu ada feeding set seperti ini. Jadi, ada piringnya, terus ada mangkoknya, dan ada sendok dan garpu. Terus ada seperti ini cangkirnya untuk trainingnya dia minum gitu. Kemudian kalau yang lebih besar lagi ada yang seperti ini. Kalau yang lebih besar ini harganya itu kurang lebih di atas 70.000 atau 60.000 gitu, saya lupa. Terus kalau yang kecil dia ini nggak ada mangkok yang lebih besar. Kalau yang ini, yang ukuran besar ini kan ada mangkok yang kecil, mangkok yang besar, terus kemudian ada piringnya, dan kemudian ada training minumnya ini, sendok dan garpu. Nah, kalau yang ini lebih mahal karena dia ada yang mangkok besarnya. Kalau yang ini, yang kecil ini sekitar 52 ribuan kalau nggak salah satu paket ini. Kemudian ada sendok set. Saya beli lagi sih ini. Beli lagi, ini harganya itu sekitar 22.000 atau 21.000 gitu. Ya lumayan sih, ini lunak gitu. Jadi bisa mengontrol panas. Kalau misalkan panas dia bakalan merah gitu. Ini cocok banget sih, soalnya ini kan lentur gitu. Kemudian itu ada seleber. Nah, ini ada tiga seleber saya punya. Nah, yang dua ini kain biasa seperti ini. Kalau yang ini saya lupa ya harganya berapa. Tapi kalau yang ini yang bentuknya kayak plastik gini, ini mudah dicuci. Kalau yang ini tuh harganya sekitar 60 ribuan. Bagus aja sih menurut saya, kalau harga 60.000 itu murah aja, soalnya bisa dicuci juga dan awet. Kemudian itu ada tisu makan. Nah, seperti ini saya belinya di supermarket gitu. Ini dari Pigeon. Dia ini untuk tangan dan untuk mulutnya. Jadi free alkohol, food grade ingredient, jadi cocok buat kalau misalkan membersihkan sisa makannya anak. Udah digunakan ya bentuknya biasa sih seperti tisu basah seperti biasa, tapi ini lebih kurang basah gitu ya, memang gini. Kemudian ada kursi makan. Nah, kursi makannya ini dari Pliko seperti ini. Dia ada mejanya, bisa dibongkar pasang. Kalau misalkan nggak mau pakai mejanya juga bisa, pakai kursinya aja. Ini kuat sih, ini untuk sampai 20 kiloan. Kalau misalkan nggak mau pakai ininya, di bagian bawah ini juga bisa, tinggal ditarik aja ini. Jadi dia lebih pendek. Sebenarnya ada talinya, tapi nggak pakai talinya sih. Harganya itu sekitar 400-an. Oh iya lupa, kalau yang ini
yang tisunya ini harganya sekitar 17 ribuan. Kemudian kita lanjut untuk yang peralatan masaknya. Ini lumayan agak banyak sih, tapi harganya juga terjangkau. Nah, ini ada mangkok aluminium. Ini harganya cuman 6.000 rupiah. Saya cuma beli satu sih, kalau misalkan mau beli dua juga boleh. Ini nanti bisa untuk pas waktu mengukus makanannya yang dari kulkas terus mau dikukus di sini juga boleh. Terus kemudian ada sendok takar. Nah, sendok takar ini menurut aku berguna banget, soalnya ini untuk menakar. Jadi ukuran sendok makan itu seberapa, untuk sendok teh seberapa, kayak gitu. Nah, kalau yang ini, yang besar ini untuk sendok makan. Jadi kalau misalkan kita mau pakai sendok makan yang biasa itu sama yang sendok makan yang sudah ukuran ini itu berbeda. Jadi kalau misalkan yang ini itu lebih akurat gitu sih menurut aku. Jadi disarankan untuk beli kalau misalkan memang mau beli. Ini harganya cuman 15.000 saja. Kemudian ada ini food container dari Comac. Nah, Comac saya pernah review ini di video saya sebelumnya, boleh dicek aja, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Ini bagus aja sih. Nih, ada karetnya dia, makanya saya beli yang ini. Direkomendasikan teman aku sih. Di dalamnya itu ada 3 bagian, ada 3 ruang gitu. Yang 2 ini kecil-kecil dan yang ini ukuran berapa nih? 340 mili. Kalau yang kecil-kecil ini ukuran 150. Jadi biasanya kalau mau dimasukkan kulkas, saya masukkan makanannya Rara itu di dalam sini. Jadi aman buat masuk kulkas, dan ini juga aman untuk dikukus ataupun masuk di microwave. Kemudian ada ini ada grinder gitu ya, apa namanya ya, buat ini motong daging gitu, seperti ini. Ini harganya saya lupa, nanti saya cantumkan di deskripsi. Kalau misalkan males mau blender, pakai ini aja. Kalau misalkan lebih sulit pakai ini, ya pakai blender gitu. Kalau misalkan nggak punya blender, ya pakai seperti ini aja. Ini juga lebih murah, tapi lupa harganya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Terus kemudian yang paling vital atau yang paling penting itu adalah si saringan. Nah, saya sukanya pakai saringan ini. Jadi kalau misalkan pada kesusahan pakai ini, pakai saringan, bisa pakai blender juga boleh. Tapi aku paling suka banget pakai ini karena teksturnya untuk umur 6 bulan itu pas. Harganya cuman 10.000. Terus kemudian ada parutan keju. Parutan keju ini juga penting menurut aku. Jadi bisa untuk marut keju, marut sayurnya, terus marut dagingnya, penting banget. Jadi harus beli kalau misalkan mau MPASI homemade. Jadi wajib dibeli yang ini. Ini harganya cuma 6 ribuan saja. Kemudian ada pisau. Nah, pisau aku sendirikan buat Rara karena takutnya nanti bekas cabai atau bekas apa. Harganya 10.000. Nah, kemudian ini ada talenan. Nah, talenan itu disarankan 2 ya. Kalau misalkan cuma 1, ini kalau misalkan dicampur antara yang matang sama motong-motong yang matang sama motong-motong yang mentah, takutnya nanti yang matang itu terkontaminasi sama bakteri dari daging ataupun sayur yang masih mentah gitu. Makanya dibedakan 2 talenan ini. Nah, untuk harganya, 1 talenan ini harganya 10 ribuan. Kemudian itu ada perasan jeruk seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk memeras jeruk kalau misalkan Rara mau minum jeruk kayak gitu, ataupun mau dibikin
apalah pokoknya pakai ini ya, jeruk vaksin kayak gitu. Ini harganya 10.000. Penting nggak penting, tapi kalau misalkan mau dibelikan jeruk ya harus pakai ini gitu makannya gitu, kalau enggak ya pakai. Nah seperti ini saya bilang, kayak dodot gitu ya, dia kayak empeng gitu. Ini harganya 15.000 apa berapa ya, 15.000 kayaknya. Nah ini kayak empeng gitu, jadi kalau misalkan mau makan jeruk ya pakai ini, kalau misalkan nggak mau diperas jeruknya. Kemudian itu ada alat ukurnya. Kalau alat ukurnya itu aku pakai dodotnya Rara kayak gini, kan ada takarannya, jadi nggak punya yang gelas takar gitu. Kalau misalkan mau beli yang gelas takar malah lebih bagus sih, soalnya kan lebih enak aja gitu, ada apa kayak corongnya gitu. Ini kan nggak ada nih gitu, apa sih ya, sepunyanya ada di rumah gitu. Kemudian blender, kalau misalkan nggak punya blender ya udah disiasati aja pakai kayak gini. Kalau misalkan nggak punya juga ya udah dicincang aja dagingnya atau ikannya kayak gitu, atau sayurnya dicincang aja, terus kemudian disaring. Ya agak lama memang, tapi ya mau nggak mau, namanya kalau misalkan nggak punya mau diapain lagi gitu. Kemudian ada teflon, saya itu sendiriin, jadi peralatannya teflonnya Rara itu sendiri-sendiri. Jadi teflonnya untuk misalkan bikin sayur saya pakai teflon yang kayak gini. Terus kemudian kalau misalkan untuk masak nasinya atau tim nasinya pakai teflon yang agak lebih ini ya, kayak panci gitu. Ini harganya 600.000 itu satu paket, jadi nggak tahu kalau misalkan kesatuan itu berapa, kurang tahu juga, nggak pernah beli. Kemudian timbangan, kalau misalkan untuk menimbang ikannya ataupun untuk menimbang berasnya atau apanya gitu, boleh pakai timbangan kayak gini, atau timbangan digital lebih bagus, lebih akurat gitu ya, karena di sini itu nggak ada per on-onnya gitu. Ini cuman 200 gram, jadi mau 50 gram itu seberapa susah juga nentuinnya gitu, jadi kurang lebih aja. Kalau misalkan memang benar-benar nggak punya ya nggak harus beli juga sih, itu bisa disiasati dengan sendok takar seperti ini. Jadi makanya aku bilang itu kalau misalkan ada nih di buku resep kan bilang 4 sendok makan nasi kayak gitu, jadi pakai ini aja, jadi peres gitu, berarti kan udah sesuai nilai gizinya kayak gitu. Kalau misalkan nggak punya timbangan, kalau yang mau beli timbangan itu harganya sekitar 50 ribuan, yang kayak punya saya kayak gitu ya, 50 ribuan. Kemudian terakhir panci kukus. Panci kukus ini beli yang kecil aja, itu harganya 42.000, cukup murah meriah karena nggak bisa bikin. Jadi boleh beli yang kecil atau beli yang besar sekalian untuk bikin camilan, bolu, atau mau bikin brownies kayak gitu, untuk anaknya juga boleh. Oke, kemudian yang kedua itu untuk yang MPASI terfortifikasi atau MPASI yang instan ya. Nah itu cuman butuh mangkok seperti ini, feeding setnya aja, terus kemudian ada gelas ukur, terus ada ini sendok takar. Jadi misalkan di cara penyajiannya itu misalkan 3 sendok makan, ya udah pakai ini aja takarannya gitu. Ini kan seperti sendok makan kayak gitu. Jadi memang lebih bagusnya pakai yang kayak gini sih daripada sendok makan yang aluminium yang biasa kita pakai makan. Itu kayaknya kurang akurat gitu, soalnya takutnya kan kelebihan atau kekurangan. Terus kemudian itu ada termometer air, tapi saya nggak punya. Jadi kalau misalkan memang pengen punya, boleh beli aja. Itu misalkan kan ada nih di cara penyajian kayak gitu, itu ada suhunya. Nah sebagai contoh aja nih yang di Promina ini. Nah yang di Promina ini itu butuh air mendidih 125 ml, itu air mendidih, jadi memang benar-benar air mendidih, jadi nggak perlu termometer air. Tapi ada biasanya itu merek lain, bukan merek Promina, itu di sini pakainya itu misalkan 70
70 derajat kayak gitu atau 25 derajat, jadi disesuaikan aja. Kalau misalkan aku sih nggak punya, jadi suam-suam kuku kalau misalkan 70 derajat. Oke, itu tadi review peralatan MPASI-nya Rara yang low budget dan yang pastinya anti mubazir. Dan kenapa gak ada review tentang slow cooker, karena memang aku pikir bukannya kurang bermanfaat sih, maksudnya kurang berguna buat aku gitu, soalnya kan aku di rumah, full di rumah aja. Jadi kenapa enggak sih kalau misalkan buat masak aja langsung gitu, jadi kan lebih cepat. Kalau misalkan slow cooker kan harus ditentukan waktunya mau berapa jam kayak gitu. Dan ya mungkin banyak orang yang suka masak dengan slow cooker gitu, tapi kalau menurut aku sih memang simpelan masak sendiri gitu biar lebih cepat. Oke, mungkin cukup sekian review kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi teman-teman semua untuk memilih ataupun menyediakan peralatan MPASI untuk anaknya. Jadi bisa memilih antara yang perlu banget dan yang nggak diperlukan kayak gitu. Jadi harus selektif, dan lagian juga takutnya mubazir kalau misalkan nggak kepake lama kayak gitu. Jadi makanya kenapa alat-alatnya simple kayak gini, karena memang MPASI itu nggak seribet yang kita bayangkan gitu. Cuman yang terpenting itu adalah kita bisa memberikan MPASI yang terbaik untuk anak kita sesuai dengan nilai gizinya, kemudian sesuai dengan teksturnya, sesuai dengan usianya, dan anak kita bisa makan, kita udah senang gitu dan gak ada masalah makannya. Kalau misalkan ada requestan mau tentang apa video aku selanjutnya, boleh komen di bawah. Nanti insya Allah kalau misalkan memang bisa aku buatkan kayak gitu.